Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Dewi. Mohon maaf banget untuk budgeting November ini aku baru bisa upload di tanggal sekarang karena ada beberapa hal yang membuat saya jadi nggak bikin video dari awal gitu. Nah, langsung aja ya ke video sekarang. Nah, di sini aku udah siapin buku-buku sama pulpen atau yang dibutuhin buat isi budgetingnya. Nah, di sini aku udah buat judul dulu sama kata-kata biar memotivasi. Nah, di sini saya sengaja tidak langsung tulis rinciannya, jadi biar kalian juga bisa ngikutin gitu caranya kayak gini. Jadi budgeting itu dirancangnya seperti ini. Nah, di sini aku pakai sticky note ya yang kecil, yang tanda panah gitu. Ini untuk membedakan ketiga jenis pengeluaran, saving, living, sama playing. Saving itu untuk tabungan, bisa tabungan masa depan, tabungan buat pensiun atau tabungan yang lainnya ya, yang jangka pendek atau jangka panjang. Terus kalau living itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, itu untuk yang kita butuhkan saja. Yang ketiga itu ada playing. Kalau playing itu untuk untuk keinginan. Jadi untuk sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, ini kalian bisa pakai cara 50 banding 30 banding 20. Bisa 20-nya untuk saving, 50-nya untuk living, 30-nya untuk playing. Atau bisa juga 30-nya buat saving, 20-nya buat playing, 50-nya untuk living. Karena kan kalau living itu lebih dibutuhkan gitu. Lebih bagus kalau misalkan 50-50 ya, 50-50 untuk saving sama living. Itu lebih bagus sih. Untuk November ini aku nggak tarik semua uangnya. Bahkan untuk yang di budgeting juga itu ada beberapa jumlah gitu yang disimpan di ATM karena emang tidak sempat ke ATM gitu ya, jadi seadanya aja. Terus di sini aku udah mulai ya nulis untuk saving. Seperti biasa, saving aku ini untuk arisan emas 1,5 gram. Untuk itu aku tujuannya untuk pendidikan sama khitanan anak. Nah, itu aku cuma itu aja, jadi nggak ada yang lainnya, nggak ada buat jaga-jaga karena bulan ini kebetulan budgetnya mepet banget. Terus untuk kebutuhan living itu kalau untuk living seperti biasa belanja bulanan, belanja mingguan, untuk bekal kerja aku sama suami gitu, untuk kendaraan, untuk arisan dan yang lainnya, transport gitu ya. Nah, di sini aku jumlahin juga kebutuhannya. Misalkan belanja bulanan, sekarang aku cuma di budgeting 100.000. Karena masih ada beberapa stok yang gak perlu dibeli lagi seperti beras, pasta gigi, pewangi. Paling aku beli deterjen aja sama keperluan yang lain. Nah, untuk kebutuhan belanja mingguan itu tetap aku budgetin 600 untuk 5 minggu ya, 4 minggu lebih gitu. Terus untuk bekal ayah aku 1 bulan dikaliin 10.000 aja, kalau aku dikurangin 4 hari libur. Jadi sekarang kan 31, berarti tanggalnya sampai 31, berarti suami saya 310.000, buat saya 270.000. Nah, untuk transportasi juga turun jadi 100.000 karena ternyata 25.000 tuh cukup buat 1 minggu karena jarang kemana-mana ya, paling pulang pergi ke rumah, ke kerjaan gitu. Paling kalau main juga seminggu sekali sih, ngajak anak main.
Nah terus untuk selebihnya itu buat galon sama gas itu 50.000, arisan sama iuran 50.000 juga. Nah di sini juga ada holiday, aku budgetin 100.000. Nah ini holiday sekarang ini holiday kecil-kecilan sih. Jadi kayak kan kalau anak harus ada waktu ya buat anak. Jadi setiap hari Minggu aku jadalin buat main sama anak. Kalaupun enggak misalkan di hari Sabtu atau di hari Seninnya sepulang kerja ngajak anak main. Jadi kayak gini, untuk infak aku nggak jelasin di sini, yang jelas nggak ditulis di sini ya jumlahnya berapa. Yang jelas untuk infak itu 2,5% dari penghasilan kita. Nah di sini aku lagi buka dulu stiker bunga-bunga gitu, karena kan sekarang November gitu ya, aku pakai tema bunga-bunga gitu. Nah ini untuk halaman yang aku pakein stiker ini tuh buat kata-kata seperti biasa, agar ketika kita evaluasi itu baca lagi kata-katanya supaya termotivasi lagi. Saya bercita-cita untuk tahun ini saya bebas atau bisa mengurangi cicilan atau mengurangi hutang ya, secara umumnya hutang lah gitu, cicilan gitu. Jadi aku ingin ngurangin cicilan, semoga terpenuhi di tahun ini. Kalaupun enggak, semoga di tahun depan saya bisa sepenuhnya mengurangi, bahkan gak punya hutang, amin. Karena serius ya teman-teman, ini sepengalaman aku, kalau bisa nabung dulu. Kalau misalkan pengen rumah, nabung dulu, diusahain nabung dulu aja, jangan maksain pinjam ke sana sini, apalagi ke bank ya. Kalau ke bank kan ada nilai, ada bunganya ya. Jadi aku saranin mending nabung aja, sabar dulu aja, daripada kita ngebayarin hutang yang ada bunganya gitu kan. Misalkan 1 bulan bunganya sampai ratusan ribu, kan lumayan ya itu untuk makan berapa hari gitu. Jadi kalau bisa nabung dulu aja ketika pengen punya rumah, atau bisa KPR, tapi harus bisa mengatur juga. Kalau misalkan pilih-pilih KPR harus bisa hitung dulu pengeluaran sama pendapatan kita ke depannya, harus pertimbangkan lagi ke depannya kayak gimana. Kan kalau misalkan punya rumah hasil nabung mah benar-benar hasil nabung, itu kita nggak perlu mikirin lagi ke depannya, karena itu rumah udah beres gitu, nggak ada cicilan lagi. Aduh maaf ya teman-teman, tadi ada suara berisik, itu anak aku lagi main. Nah di sini ada kata-katanya, mulailah sekarang juga, jangan dinanti-nanti. Jadi aku bener-bener udah ayo mulai aja sekarang. Soalnya apa, masalah terbesarnya itu karena kita tidak bisa konsisten, tidak bisa memulai, tidak bisa memaksakan diri gitu untuk berubah. Nah jadi aku bikin motivasi ini, mulailah dari sekarang juga, jangan dinanti-nanti, karena kalau dinanti-nanti kegoda lagi gitu kan. Nah ini uangnya udah aku keluarin, ada pecahan 100.000, pecahan 50.000, pecahan 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sama 1.000-an, pokoknya komplit semua ada. Ini aku nggak tarik semua ya, jadi ada beberapa budget aku yang aku masih simpan di ATM ya, kayak uang bekal aku simpen sebagian di dompet, dan sebagian laginya aku simpen di ATM karena belum sempat ke ATM sih. Jujur aku pakai dompet disiplin ini ya, dompet pintar ini agak ribet juga sih kalau menurut aku, tapi karena emang nggak ada nggak ada yang bisa ngegantiinnya untuk saat ini, aku masih pakai. Tapi aku siasatin untuk dompet pintarnya yang udah aku budgetin itu aku simpen di rumah. Untuk keseharian aku pakai dompet kecil dan aku bawa seperlunya aja. Itu lumayan juga sih ngebantu neken pengeluaran kita. Jadi kalau misalkan si dompet pintar itu dibawa-bawa tiap hari itu, nantinya ketika belanja udah bawa uang banyak, ada di dompet ini, pakai aja yang untuk keperluan anak, atau pakai aja yang untuk
kebutuhan bulanan gitu, padahal kan bukan untuk beli itu. Nah, jadi aku siasatin untuk ketika tiap hari itu aku bawa aja seperlunya, dari dompet ini dipindahin ke dompet untuk sehari-hari kayak gitu. Kalau bisa sih dompetnya tuh kan ini bolak-balik ya, bolak-balik, terus ngambilnya tuh enggak kayak sleting kalau di atas tuh kayak dompet kan langsung ambil. Nah, aku lagi nyari dompet yang sletingnya di atas gitu. Jadi ketika dibawa kemana mana gampang, yang slot-slotnya itu tinggal ditarik dari atas, nggak usah dibuka buka kayak gini tuh, masukin lagi, buka, masukin lagi kayak gitu. Kan kalau di sleting dari atas mah, oh ini buat ini tinggal masukin, tinggal narik gitu. Jadi nggak usah dibuka dulu dompetnya gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Pokoknya mah kayak gitulah. Nanti kalau misalkan aku udah nemu dompet yang kayak gitu, aku share juga di sini, barangkali bisa membantu kalian. Tapi untuk saat ini aku masih pakai dompet pintar ini. Aku masih pakai dompet pintar ini ya. Nah, ini aku masukin ke dompet pintar seperti biasa. Oh iya, yang rencana aku dulu ingin ngejual atau yang ngejual barang pakaian-pakaian aku yang gak kepake gitu, kondisinya masih bagus, aku mau rencana dijual aja, jual murah gitu ya, karena sayang juga sih kalau nggak dipakai. Terus kalau misalkan ada yang perlu didonasiin, aku donasiin juga. Tapi untuk sementara karena aku masih ada beberapa yang harus dilunasin gitu, jadi aku dijual aja biar bisa nutupin gitu. Nah, itu bisa jadi referensi juga untuk kalian. Kalau ada barang bekas, jangan disimpan lama-lama kalau misalkan nggak dipakai, daripada nanti menuhin lemari. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini sisanya, sisa uang cash aku ada sekitar 100.000 lebih lah ini ya. Ini aku masukin ke bekal buat aku. Jadi bekal aku sebagian laginya ada di ATM. Ini kalau ada uang receh kayak gini tuh suka gatel, pengen buat sinking fund ya, atau buat challenge nabung pecahan, uang pecahan gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Video kali ini aku tutup dulu. Mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga pengalaman atau masukan aku bisa diterima dan bisa diaplikasikan atau bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga komen di bawah ya kalau ada masukan.